Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semuanya, saya doakan pagi ini mudah-mudahan sehat walafiat dan dilancarkan semua kegiatan usahanya. Pagi ini saya mau ngajak jalan-jalan untuk ke kebun aren. Jadi hari Minggu ini kita jalan-jalan untuk melihat perkembangan kebun aren yang dirancang dengan sistem nanti pipanisasi dan titianisasi. Jadi pakai titian nantinya proses pemanenannya. Yuk ikut saya jalan-jalan kita, karena kebetulan mobil tempur yang untuk di lapangan itu lagi ngadat, jadi kita pakai motor. Oke, nah itu teman-teman, itu mobil tempur kita kalau ke lokasi itu kebetulan lagi ngadat itu, karena kemarin hampir masuk jurang itu ada radiatornya yang harus dibaikin dulu tuh. Oke, kita pakai motor aja jalan-jalan ya. Yuk kita pergi. Ke jalan besar. Kita melalui jalan raya utama dulu, karena lokasinya itu kan lumayan lah, kalau mobil ya paling tidak mobilnya 4x4. Karena kalau pakai motor kita bisa cari jalan-jalan alternatif yang berkurang. Jadi kita lakukan jalan raya dulu, baru nanti kita berjalan. Terus ini langsung harap maklum dan minta maaf oleh suaranya juga terganggu, kemudian videonya ada goyang-goyangnya karena memang pakai motor agak lebih seru. Hari Minggu ini memang tidak begitu ramai, kita bisa berleluasa. Biasanya kalau hari-hari kerja biasa
kita akan belok ke kiri menuju ke Wadah Mantau. Itu sebenarnya dalam kota juga, masuk wilayah kota Jambi, hanya dia dan terus penduduknya masih masyarakatnya petani, kebun. Kita belok ke kiri. Jalan menuju ke Palembang itu kalau belok ke kanan nih. Kenapa sih dari jalan ke kanan? Jalan itu pun tidak punya arah dulu, itu juga dia hanya syuting lebar. Ini jalan tol juga.
pusat keramaian mas ya, dari terminal tadi sekitar kenceng banget ini 45 kilo. Simpanan dulu mungkin sepertinya ya. Jalan depan mungkin kita arah itu setelah timbun pakai batu. Ini banyak yang sering terjatuh di situ. Nanti kita belok ke kiri, masih jalan aspal ini kita. Keriting ya begitu. Jadi begitu teman-teman. Ada yang masih bagus, kemudian ada yang keriting. Ini sebenarnya kalau warga yang masih mulus jalan, cuman memang ada aktivitas kegiatan ada membawa tanah-tanah timbunan keluarkan dari dalam. Kemudian ada juga yang menggunakan sawit karena ada kan mereka melebihi tonase, apalagi dapur yang melakukan timbunan itu kan berat sekali itu. Jadi mereka hajar aja, dan bukan hanya satu biasanya, kadang-kadang lebih dari 20 mobil hilir mudik gitu dalam satu hari. Jadi sementara kelas jalannya kan mungkin tidak sesuai dengan muatan mobilnya. Ini keadaan ini hancur. Retak, itu kemudian jadilah ada bubaran, itulah. Tapi secara keseluruhan kalau itu masih ada. Lagi ada pemotor yang kalau pakai mobil sedan pikir juga kalau jalan-jalan di daerah misalkan cuaca bagus, kalau cuaca tidak memungkinkan lagi hujan, nanti kita nggak bisa asal.
dari kita berkebun lagi hijaunya lebat. Nanti baru kita belok. Alhamdulillah jalan ini cukup lebar ini. Ini sekitar 10 meter ya perjalanan ini, dan sekarang baru sekitar 5. Ini alhamdulillah lebar. Jadi makin ke dalam makin sepi. Ada tapi tidak begitu komunitas sedikit di dalam lagi, tapi alhamdulillahnya aman. Rupanya ada gotong royong nih Bapak di sini nih. Harga sini ada gotong royong nih. Oke, kita mampir sebentar ya. Nah ini coba dilihat, ini ada teman ini yang ubinya besar ini. Ubi kayu teman-teman. Sebenarnya dari sini lokasinya tidak jauh ini. Ini kebetulan ada warga gotong royong ini. Oke teman-teman, saya saat ini berada di lokasi kebun aren yang sudah ditanam sekitar mau masuk 2 tahunan lah ya. Mau masuk 2 tahunan, jadi 2 tahun kurang sebulan. Yuk kita lihat tanaman arennya bagaimana perkembangannya. Ini kita di lokasi yang pertama, yuk kita lihat. Yuk kita lihat. Jadi inilah aren yang sudah ditanam. Ini sudah mau masuk 2 tahunan ini. Nah ini yang ini hidup, ini yang ini mati ini teman-teman. Ini mati. Jadi ini ditaruh di pinggir perbatasan, jarak sekitar 2 meter dari batas tanah. Nah ini aren ini jaraknya itu paling jauh nih 3 meter nih. Ini jaraknya ini antar tanaman aren 3 meter. Ya memang ini pendek, tapi kan ini cuma 1 jalur ini mengelilingi tanah ini, ditanam paling jauh 3 meter. Nah ini tujuannya
nantinya itu kalau sudah mulai dipanen niranya, mudah-mudahan bisa dibuat dengan sistem pipanisasi dan titianisasi. Jadi ada titiannya antar tanaman itu sehingga tidak naik turun, cukup naik sekali dan turun sekali. Nah ini semua jaraknya kurang lebih 3 meter ini teman-teman. Nah ini jadi rencananya kita pakai sistem pemanenannya nanti, atau di tanah yang ditanamin aren ini pakai sistem pipanisasi untuk aliran niranya yang sudah disadap itu, yang hasil sadapan niranya. Titianisasinya itu maksudnya titian antar tanaman itu kita koneksikan atau kita hubungkan dengan misalnya bambu atau kayu. Kalau memungkinkan bisa pakai kanal rangka baja itu. Nah, jadi bisa sekali manjat aja. Nah ini pun ditumpang sarikan atau dikombinasikan ini dengan tanaman kurma ini. Mudah-mudahan kurmanya juga hidup ini teman-teman, bisa berbuah nantinya. Setelah berbunga nanti bisa berbuah. Nih ya, ada kurma juga. Ini arennya nih. Nah ini jadi total yang sudah tertanam di sini itu sekitar 20 batang ini teman-teman. Nah ini ya pertumbuhannya cukup bagus lah, memang kurang dirawat sedikit, kurang intensif lah, tapi ini kan sudah habis dibersihkan ini dan sudah diberi pupuk kandang ini. Nah ini kan pupuk kandangnya kan, kandangnya dikasih, mudah-mudahan tahun 2022 nanti sudah ada perkembangan yang signifikan, pertumbuhan yang cukup bagus. Nih. Ini bentuk namanya letter L. Jadi walaupun jarak tanamnya dekat, tapi kan nggak rebutan sinar matahari nih, sehingga menurut teori sih dia tidak banyak bersaing antara aren satu dengan yang lainnya, karena sinar matahari cuma satu jalur sehingga tembus kemana-mana ini. Fotosintesanya akan berjalan normal. Ini yang tadi kita lewati itu. Kita balik lagi keluar untuk melihat tanaman aren yang di sebelah sana. Ini arennya, ini aren unggul, aren genjah ini. Nah ini yang bagus kayak gini nih, bagus. Nah ini nanti kita terus ke sana nih, dan kebetulan ada jaringnya, jadi nanti kita keluar dulu tuh teman-teman. Ini tadi sambungan yang tadi itu, nah ini juga cukup bagus ini yang saya cerita itu hampir 2 tahun juga. Nah ini kemarin itu sangat rimbun sekali, ini kan baru ditebangin ini supaya kena sinar matahari nih, supaya terang dan kena sinar matahari. Nah kita jalan terus yuk. Nah, ini hidup tak mau mati pun segan ini. Nah, ini di sini ada nih, ini juga nih, ini normal ini. Nah ini kemudian yang ini. Nah tapi yang perlu diketahui, jadi tanah di sini ini banyak batu-batunya nih, matrik, jadi sangat tidak subur ini. Maka waktu penanamannya betul-betul siapkan lubang tanam yang cukup lumayan. Nah ini nih contohnya teman-teman.
Ini berbatuan kayak gini nih, berbatuan kayak gini karena dulu kita doser dan kita turunkan ini waktu mau dijadikan kaplingan itu. Wah itu kan turun hampir ya 1/4 sampai 1,5 ini, cukup tinggi ini. Nah ini arennya juga nih. Bahkan ada juga yang kita coba di bawah pohon sengon ini. Ini pohon sengonnya. Nah ini dia tetap hidup ini arennya ini. Jadi memang tahan banting. Nih yang betul-betul di bawah pohon aren itu, di bawah pohon sengon itu. Nih. Nah ini bebatuan semua ini teman-teman. Nah, jadi ya harap maklum lah kalau dia agak sedikit terganggu itu. Oke, nah ini batu-batunya nih kelihatan. Ini batu muda masihan. Nah seperti ini. Jadi waktu membuat lubang tanam pun ya cukup lumayan. Yuk kita lihat. Nah ini stok pupuk kandangnya itu di gudang sini nih. Ini dulu itu rencananya, bukan rencana, memang dipakai untuk kandang kambing dulu itu. Cuman ada beberapa hal yang tidak memungkinkan sehingga dikosongkan lagi nih, dan sekarang jadikan untuk pupuk kandang nih, stok pupuk kandang di sini nih. Nah yuk kita lihat lagi. Memang ini cukup membingungkan juga, walaupun tanah berbatuan kayak gini kan tadi ini kan. Oh ini hampir 2 meter kita turunkan dulu itu doser itu, tapi ini bagus juga ini. Wah ini kan batunya sampai sebesar itu, bagus juga ini. Nah ini yang kalau Bapak Ibu semua mengerti ya tolong saya dikasih masukan kenapa ada yang kerdil, ada yang bagus. Nah ini kan, nah ini agak kerdil ini. Nah, ini. Jadi sebagian memang ada dibiarkan dengan agak sedikit ada tanamannya untuk peneduhnya, supaya dia tidak terlalu panas betul menjelang dia besar. Ini kan kita biarkan, paling-paling nanti ini tinggal dipotong aja rumputnya sedikit bawah dan nanti tumbuh lagi. Ini juga sudah dikasih pupuk kandang ini. Nah itu kan kelihatan pupuk kandangnya. Ini mengelilingi dari tanah ini dengan jarak 2 meter dari perbatasan. Nah ini yang mati kan. Kalau jarak tanamnya ini paling jauh 3 meter ini antar tanaman, karena ini jalur tunggal aja ini. Itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi, supaya nantinya kalau dilanjutkan dengan sistem pipanisasi atau ditambah juga dengan titianisasi, jadi pakai titian waktu manennya, maka akan lebih praktis. Nah, ini ada juga yang hampir mati tempo hari itu tuh kan. Nah tuh, tapi hidup masih aneh, jadi kita jaga itu, mudah-mudahan bisa besar. Nah, ini juga gitu teman-teman, memang ada yang bagus, ada yang tidak normal. Yang tidak normal itu kenapa? Nah tapi kalau yang jalur sebelah sini ini sama seperti yang sana, L juga ini tanamnya. Nah ini tuh, itu lurus itu dengan jarak paling jauh 3 meter ini, jalur tunggal. Nah ini kalau yang bagus kayak gini nih, ini umurnya juga sama 2 tahun. Jadi 2 tahun itu beragam, ada yang masih pendek, ada yang tumbuh bagus. Padahal kalau kita lihat tadi tanahnya ya sangat tandus sekali, tapi kan di daerah lubang tanamnya kan kita pupuk ini.
Kita kasih pupuk kandang, kita kasih dolomit supaya tingkat keasamannya menjadi nggak rendah lagi, bisa menuju normal. Jadi pH-nya kita naikkan. Nah, ini yang herannya, jalur yang sini tadi lurus itu, ini rata-rata pertumbuhannya bagus semua teman-teman. Nah ini kan batunya kayak gitu kan. Aduh ampun betul waktu bikin lubang tanamnya ini. Jadi teman yang menggali itu cukup mengeluh juga dia. Nah ini rata-rata nih. Nah ini nih untuk tanahnya nih, karena memang bekas doseran ini, jadi humusnya sudah nggak ada lagi, jadi tandus teman-teman. Nah, ini kita terus ke sini. Yang ini deretan ini ke sana, ini juga agak kerdil ini. Nah ini tidak tahu juga, padahal kalau soal berbatuannya agak sedikit ini dibandingnya sebelah atas tadi. Dan ini kan cenderung kena limpahan tanah humus dari atas ini. Yuk kita lanjutkan nih. Ini teman-teman, memang beda, ya kurang pertumbuhannya dibanding dengan yang di sebelah sana tadi. Ya kan? Tapi dengan adanya pupuk kandang ini mudah-mudahan dia akan kembali menggeliat, bangkit ini untuk tumbuh dengan baik. Ya kan? Sengaja ini dibiarkan dulu sambil menutupi karena panasnya kan cukup lumayan itu. Tapi nanti kita akan tetap rawat ini. Ini mana yang tidak ada, nanti kita sulam ini. Nah, seperti yang sini ini kan mati ini sepertinya, kemudian sebelah sini juga mati. Nah, ini dia masih hidup ini. Ini dia juga hidup yang di sini teman-teman. Kemudian yang kesini juga ini masih hidup juga, kita akan rawat. Dan yang di sebelah sana ini kan lurus sampai ke sungai kecil atau parit tuh ke sana, cuman ini lagi belukar, kita tidak bisa lewat itu. Nanti kita akan upload juga itu. Oke, yuk kita balik lagi yuk. Ini menanjak ini teman-teman, karena ini yang rendah ini, kita di dataran yang rendah. Nah ini tuh kita kalau ke sana tadi, kita rutenya rute balik ya. Yuk kita lihat. Jadi yang penting itu kita ada jalur untuk pemeriksaan. Nah kayak ini kan sekitar 1 meter ke kanan, 1 meter ke kiri, itu kita bisa lewat dengan mudah karena motor kan juga harus bisa ke sini. Kemudian kalau kita mupuk pun harus lewat juga di sini. Kita merawat ini pun lewat sini. Jadi kalau nggak bersih, ya kita takutnya ada binatang-binatang lain. Kemudian juga kan gatal teman-teman kalau banyak rumput yang tinggi-tinggi yang besar itu. Nah ini kan jadi kalau sampai ada rumput kayak gitu tuh, seperti yang di bawah tadi, tentu ya susah kita lewatnya, ya kan. Nah maka itu kita rawat secukupnya aja, karena nanti kalau terlalu bersih pun tanaman arennya belum waktunya, dia harus ada sedikit naungan itu, menurut pengalaman saya itu harus ada belukarnya sedikit kayak ginilah. Yang penting kita lewat enak. Nah enggak apa-apa, ini ada rumput ilalang kayak gini sedikit, nanti di sininya kita bersihkan sehingga kita enak merawatnya. Terus tanamannya pun tidak
tidak bersaing dengan ilalangnya. Ini yang tadi itu yang ada yang merana satu, kemudian ada yang kena terbas parang ini dulunya nih, tapi sudah tumbuh lagi. Nah, yuk teman-teman, kita lurus terus ini totalnya untuk yang di lokasi sini tuh sekitar dulunya bibitnya tuh 100 batang ini teman-teman. Cuma kan dari bibit beli 100 batang kan nggak semuanya hidup, ada yang mati. Cuman terakhir berapa jumlah yang tertanam di sini, nah ini yang belum diinventarisir, ini belum dihitung ini. Nanti kita akan hitung waktu penyulaman. Oke, yuk kita akan ke lokasi kedua setelah ini, karena ada 3 lokasi yang akan dilihat. Oke ya, ikuti terus ya. Yuk kita pergi ke lokasi yang kedua. Kita pakai motor ini. Nah, ini jalannya nih yang saya ceritakan tadi. Ya namanya kita tinggal di kampung ini. Ini kita di kampung Bojari. Nah ini jalannya nih, maka kalau habis hujan ini cukup licin teman-teman. Nah, kita bentar lagi sampai ini jalan ini menurun ini. Inilah teman-teman tempat penanaman arennya itu yang akan kita lihat. Nah, itu oke, kita parkir di sini ya. Parkir sini. Kita parkir di sini teman-teman. Yuk kita lihat di lokasi yang kedua ini. Ini kita melalui jembatan darurat ini namanya. Jembatan di kampung ya gini nih. Nah ini teman-teman. Di sini memang ini bukan jalan untuk umum sih, untuk pintasan aja. Nih, kalau yang di sini kita tanam itu baru sekitar setengah tahun yang lalu ini, belum nyampe bahkan ini, belum nyampe. Nah, ini kita belinya aja bibitnya bulan 6 ini dulu, bulan 6 tahun 2021. Jadi belum nyampe setengah tahun. Nah ini teman-teman, ini memang belum diapa-apain, tapi ada sedikit dikasih pupuk kimia dulu, kasih urea. Nah inilah lokasinya ini. Nah ini memang benar-benar masih belukar ini, tapi tempo hari waktu kita mupuk kan juga sudah kita bersihkan. Nah kita cari di mana ini tanaman-tanaman, memang ada juga yang mati. Nah ini contohnya ini masih hidup itu. Nah itu memang kita taruh di pinggiran ini teman-teman, di lereng, betul-betul lereng ini. Nah ini contoh ini. Nah ini cukup bagus juga ini. Yuk kita ikutin terus. Nah ini bagus ini. Nah ini totalnya dulu semua yang di sini nih sekitar 150 ini. Jadi ini dulu ada kita bikin rintisan, memang harusnya kita bersihkan lagi sedikit supaya ada dapat sinar matahari sedikit. Nah ini
Ini baru setengah tahun yang lalu. Jadi ditaruh di lereng, tapi yang paling rendah ini. Nah, ini alhamdulillah. Ini nah, ini jaraknya juga kayak gitu. Paling jauh 3 meter ini. Karena itu tadi yang rencana saya ceritakan, sistem titanisasi dan titianisasi. Nah, kayak gini kan agak bingung ini teman-teman. Nah, kita cari tahu lagi mana ini. Mana ini kita nyari nih. Nah, ada yang ketutup. Nah, itu kelihatan itu. Kalau yang ketutup lah nanti aja. Saya hanya ingin menunjukkan ini yang berumur setengah tahun sama bibitnya nih. Ini bibit genjah juga teman-teman. Nah, kayak gini kan. Kalau terlalu semak kita juga tidak kelihatan ini. Nyarinya juga susah. Nah, mana lagi teman-teman? Tidak kelihatan nih teman-teman. Ini harusnya ada di sini ini. Tanda-tanda mati nggak ada nih. Nah, ini nih. Ini kelihatan ini. Kemudian harusnya di depan ini sama jaraknya, paling jauh 3 meter. Nah, ini ketemu teman-teman. Nah, itu kan. Kemudian yang di depan ini juga ada juga. Kalau ini ceritanya, jadi begitu bibit itu datang, karena kita beli dulu ada sudah berdaun 2. Nah, jadi langsung lah begitu karena lubang tanam kan sudah ada, cuman lubang tanam sederhana. Jadi begitu bibit nyampe langsung kita tanam. Nah, inilah hasilnya ini. Ya memang kita ada nyoba beberapa cara dalam penanaman pohon aren ini. Nah, ini tapi alhamdulillah ini kalau saya melihat, walaupun dengan cara sederhana, begitu datang langsung kita bongkar kan. Tanahnya itu cuma segenggam karena ditumpuk teman-teman. Nah, ditumpuk, dirobohkan pakai styrofoam itu. Nah, kita buka, langsung kita ambil polybag yang ada di dalam, polybag kecil itu, karena tanahnya sudah dikurangi yang polybag besar. Nah, langsung kita tanam. Nah, ini nih hasilnya, alhamdulillah ini. Nah, ini kan ini sebenarnya tinggal dirawat lagi teman-teman. Alhamdulillah ini rupanya. Nah, ini kan kelihatan ya. Ya memang cukup lumayan juga ini. Jadi kita sudah harus merawat lagi ini supaya bisa ada jalur inspeksi ini. Setengah tahun ini. Cuma kan setengah tahun di polybag dengan setengah tahun di lapangan, lebih bagus setengah tahun di lapangan karena dia sudah sesuai dengan lahannya. Nih, nah ini kemana lagi nih? Yuk teman-teman, ini mau menuju ke lokasi yang ketiga. Yuk ikutin ya. Jalannya cukup terjal ini teman-teman. Jalannya cukup parah. Jadi mohon maaf kalau hasil videonya goyang-goyang teman-teman. Ini jalannya cukup lumayan. Oke ya. Nah ini. Nah, kalau yang sini jalannya cukup bagus ini.
enak, cuman jalan tanah ya ada sedikit keriting sedikit ini. Oke, terus ini nanti nggak lama lagi kita akan nyampe ini. Nih jalannya kayak gini teman-teman. Aduh. Nah, di lokasi yang ketiga ini ada budidaya tanaman pepaya ini. Cuman sepertinya pepayanya sudah kurang bagus lagi ini. Entah kenapa. Nih, bentar lagi kita nyampe ini. Ini tadi yang ada warga gotong royong tadi. Nih lokasinya ada di sebelah kiri. Nah, kita sudah sampai teman-teman. Jadi nih, ini ada kebun pepayanya. Nah, kita tanam itu arennya ada di pinggir mengelilingi dia. Nah, ini salah satunya kan. Nah, ini. Yuk kita masuk dulu ya. Ini ada teman saya yang budidaya pepaya ini. Dialah yang mengerjakan, yang mengelola ini. Saya cuma tanam arennya di samping ini mengelilingi. Oke teman-teman, yuk keliling melihat tanaman aren yang di lokasi ketiga. Nih arennya nah ini teman-teman, ini arennya cukup lumayan. Ini mengelilingi, bentuknya persegi kan, ini kan bujur sangkar gitu, cuman melebar yang di belakangnya. Nih lokasi kita ini sama. Ini usianya atau umurnya ini kurang lebih mau masuk 2 tahun juga ini, karena hampir bersamaan nanamnya. Nih teman-teman, rata-rata tinggi, karena yang di sini kenapa dia lebih bagus ini teman-teman, ini hampir 1 meteran ini. Nah, kalau yang itu lebih ini. Nih untuk diketahui, jadi lokasi yang ketiga ini, dia ini tanahnya di antara lokasi-lokasi yang kita tanamin aren, ini lokasi tanahnya yang paling bagus ini, paling subur ini. Maka 2 meter, pertumbuhannya kayak gitu tuh, udah tinggi. Maksudnya umur 2 tahun tingginya ada yang sudah mencapai segitu itu. Yuk kita jalan lagi. Nah ini dulu ini sulaman ini, tapi ini sudah bagus ini mati. Nah ini yang normalnya ini. Jadi tanahnya memang beda ini teman-teman. Tanahnya memang dia lebih subur. Ada lagi juga sulaman satu. Nah ini juga sulaman dulu nih, karena keinjak-injak dulu kayaknya itu. Nah ini ya, yuk. Rata-rata memang luar biasa pertumbuhannya, alhamdulillah di sini ini. Ini belum kita rawat, jadi memang kita biarkan, tapi terus terang aja ini sudah dikasih pupuk juga ini teman-teman. Dikasih pupuk tablet juga, suburin juga, dikasih urea. Nih bagus memang tanahnya sini, tidak ada cerita di doser. Dulu beli memang tanahnya bagus, ini memang gembur. Mudah-mudahan arennya bisa bagus. Ini sambil di Tumpang Sari ditanam ubi jalar ini, ubi jalar atau ketela rambat ini. Nah
tanaman katesnya, jadi ditanam di pinggiran dengan jarak sama ini. Dengan jarak paling jauh 3 meter antar tanamannya. Jadi ini jalur tunggal ini. Jalur tunggal. Nah, itu tuh. Sampai ke sana lurus. Kemudian dari batas tanah sama juga kurang lebih 2 meter. 2 meter. Nah, ini juga agak kecil ini. Tapi secara keseluruhan lokasi sini tanaman arennya alhamdulillah bagus. Nah, ini batasnya dengan tanah sebelah ada ditanamin ubi kayu. Nah, ini ngumpul dengan ubi kayu pun tetap bagus. Nah, ini rupanya yang paling kecil sepertinya ini. Ini entah kenapa ini, nanti coba kita akan kasih perlakuan supaya mau besar ini. Nah, ini kan kecil itu dibandingkan dengan yang kawan-kawan yang lainnya tuh. Wah, tuh, yuk kita jalan keliling. Yang di sini ini totalnya keliling ini semua sekitar 102 apa 103 gitu. Dari itu teman-teman, dengan jarak tanam tidak nyampe 3 ini. Lah kayak gini nih, nyampe 3. Tujuannya itu tadi, nanti kalau sudah mulai disadap, mudah-mudahan sistem pipanisasi dan sistem titianisasinya, ada pakai titian, nanti itu bisa berjalan karena jaraknya cukup lumayan. Ada alasan, tapi kalau jalurnya bukan jalur tunggal ya tidak berani kita jarak segini nih. Misalnya dengan ini ditanam semua, ini tanam semua tentu ya terlalu rapat, tidak bagus teman-teman. Tapi kalau jalur tunggal mudah-mudahan bagus. Nanti di sana ada juga yang pertumbuhannya luar biasa. Nah, ini kita keliling ya. Oke, ini ubi jalarnya nih. Kayaknya di sini ubi jalarnya ada sedikit gangguan ini, karena banyak tikus kalau di sini nih. Jadi ubinya itu banyak dimakan tikus. Nih, satunya. Nah, ini ada yang besar itu, yang sudah tinggi. Nih arennya nih, alhamdulillah bagus ini. Yuk terus ini, kemudian yang ini hampir sama dengan kayak tadi, 2 meteran lebih ini sudah tingginya nih kayaknya. Tuh, nah ini tuh teman-teman. Nah ini kalau yang bagian bawah ini agak ke bawah memang ini rata-rata bagus ini, rata-rata bahkan sudah keluar serabutnya ini, apa hijaunya ini. Nah ini kan sudah mulai keluar hijau ini teman-teman. Yuk kita lanjutkan, kita keliling untuk melihat secara keseluruhan. Nah, nih. Nah yang itu, alhamdulillah itu lihat pelepah mudanya nih. Nah, bagus ini, nanti kita akan bersihkan ya teman-teman. Oke, kita jalan lagi terus. Ini ya, memang ini ya mengelilingi ini tanah ini kita tanam dulu. Jadi memang hanya berapa persen lah yang kurang bagus. Nah ini contoh, ini juga nih. Nah ini kan kurang bagus nih teman-teman, agak pendek ini. Tapi keseluruhan bagus lah. Ini juga bagus. Nah ini agak belukar teman-teman.
Nih bagus juga nih. Oke, yuk terus lagi kita lihat. Nah, ini. Jadi dengan batas itu sekitar 2 meteran dengan batas. Ini secara keseluruhan kita akan lihat itu. Nah itu, nah kayak gini nih. Ini yang harus segera nanti dibersihkan ini. Ini kalau nggak cepet teman-teman, dia akan mengganggu pelepah muda ini. Nah, ini harus cepet segera dibunuh dulu nih teman-teman. Sayang kita nggak bawa parang ini. Ini sangat mengganggu ini teman-teman. Nah, jadi kalau dia kayak gini, ini nanti kalau ada pelepah muda yang keluar, dia tidak jadi masalah ini. Nah ini nanti kita akan bersihkan bawahnya, ini kita buka sedikit supaya bagus. Nah itu tuh bagus juga ini. Ini kita di pertengahan lahan ini. Nah, ini. Oke, yuk kita jalan terus. Nah ini yang di sisi sebelah kiri. Jadi kalau boleh saya simpulkan untuk sementara ini, alhamdulillah di lokasi yang ketiga ini pertumbuhan tanaman aren genja ini sama, ini aren unggul juga ini. Ini dia lebih bagus dibanding lokasi-lokasi yang lainnya. Alhamdulillah. Jadi ini bisa dijadikan contoh bagaimana keadaan tanahnya harus dibuat seperti kayak gini, bagaimana pemupukannya, terus jadi bisa dijadikan indikator ini, indikator bagi yang lainnya. Nah ini jadi ya sebagai kontrol lah, kalau yang lainnya nanti bisa menyamai ini, berarti menurut saya itu sudah bagus itu. Nah ini bagus juga teman-teman, rata-rata bagus lah ini. Ya memang faktor tanah ya, mungkin sama seperti tanah di Jawa lah. Kalau tanah di Jawa itu kan memang subur-subur, jadi otomatis pertumbuhannya bagus. Nah ini yang tadi saya bilang itu, ini sangat tidak bagus ini kalau banyak kayak gini nih. Jadi ini teman-teman yang harus dihindari, ini tanaman kayak gini nih. Ini kalau kena ke pelepah yang ini, akhirnya pelepahnya tidak bisa buka ini. Dia akan mengunci itu. Nah, nanti kita mudah-mudahan minggu depan ini sudah kita bersihkan. Oke, ini yang lainnya sama kayak gini kan, karena semak ini kan, ini daunnya ini jadi ketutup ini. Yang penting bawahnya bersih sebenarnya teman-teman. Tuh, oke bagus kan. Yuk kita keliling terus. Nah ini sama nih, jaraknya kan sepertinya deket ya. Ada yang cuman mungkin sekitar 2,5 atau 2,25 ini. Tapi ya enggak apa-apa karena cuman jalur tunggal. Mudah-mudahan bisa produksi niranya tinggi nih. Nah, tuh. Yang bagus juga ini, subur ini, berarti ini mendesak sekali untuk dibersihkan teman-teman. Nah, ini ya cukup lumayan juga ya, kita nengok 103 batang ini untuk ngelihat satu persatu ini.
ini rata-rata sudah keluar hijaunya ini, ya kan? Tuh sudah keluar hijaunya itu. Nah, ini sama teman-teman ya, walaupun di sini ini ada jaringan untuk air, ini ada ini, jaringan airnya ada, jadi saluran ada, sehingga kalau mau menyiram ini tidak susah ini teman-teman. Ini ada yang kecil ini kecil, nanti kita akan urus lebih dulu ini. Oke, nah ini kalau ini rata-rata hampir sama pertumbuhannya, ini rata-rata hampir sama. Oh, enak tuh hiburan tuh. Oke, kita sambung lagi yuk. Nih kita lihat nih. Yuk Mbak ya. Nih ini rata-rata hampir sama, ini sepadan gitulah maksud saya. Nah ini ada, jadi ada 1-2 yang memang tidak sama, tapi ini kan rata-rata sama semua ini, sama semua. Tuh tinggal sedikit lagi. Nah, ada yang bongsor kayak gini kan, bongsor ini ada dibakar oleh jaring ini sebenarnya, cuman ini ada yang lepas ini teman-teman. Ya, tuh oke, yuk kita sambung terus, kita lihat teman-teman. Jadi ini kalau ada perbedaan hasil videonya, harap maklum karena cuacanya kan panas tadi. Kita pakai kamera standar, dia terlalu panas, dia tidak mau. Nah ini kita pakai open kamera ini, kita pakai open kamera ini. Pakai open kamera dia masih bisa jalan ini, padahal panas luar biasa ini, sampai tutup HP pun dibuka ini. Jadi tidak pakai tutup belakang casingnya itu karena sangat panas teman-teman. Ini bongsor ini kan. Tuh yuk tinggal sedikit lagi. Nah ini teman-teman, nah ini persis apa L nya ini. Nah ini bagus nih. Tuh airnya. Oke, sudah kembali ke titik awal tadi. Nah ini kita kembali ke titik sini lagi nih. Oke teman-teman, itu tadi liputan mengenai 3 lokasi dari tempat penanaman aren genjah unggul yang direncanakan nanti kalau sudah mulai produksi mau menggunakan sistem pipanisasi dan titianisasi atau jembatan antar tanaman. Jadi terima kasih banyak telah mengikuti dan menyaksikan video ini. Ini di belakang saya nih salah satu arennya itu yang cukup bagus. Jadi kami tutup video ini di lokasi yang ketiga, di mana tanahnya memang di antara lokasi saya yang ada ini yang paling subur ini, tidak jadi doser, dan ini asli dulu bekas kebun karet.
kemudian ditebang kebun karetnya. Nah, jadi benar-benar subur. Kemudian ini kan ada juga tempat budidaya pepayanya. Pepaya juga dirawat, dipupuk, jadi ini secara nggak langsung ikut mendapatkan pupuknya. Dan sebagai oleh-oleh pulang nih, kita membawa pepayanya ini karena cuaca sungguh sangat panas sekali, luar biasa panasnya. Mudah-mudahan ini bisa mengobati haus dari rasa panas. Seperti saya ceritakan tadi, sampai HP-nya pun tidak mau kalau pakai kamera biasa. Ini menggunakan open kamera untuk menyelesaikan jadi liputan sisanya ini tadi, karena HP-nya sangat panas sampai tutup casing belakang pun kita buka. Oke teman-teman, terima kasih, sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.